Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab miskonsepsi tentang hukum Newton 3, di mana saat kita melakukan aksi pada suatu benda atau memberikan gaya pada suatu benda, maka kita tidak akan bergerak karena menurut hukum Newton 3 itu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, ini adalah miskonsepsi yang perlu diluruskan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana hukum Newton 3 itu bekerja. Nah, di sini saya mempunyai sebuah box HP ya. Nah, di sini saya akan memberikan gaya, yaitu gaya aksi kepada box ini. Apakah box ini bergerak atau box ini diam? Dikarenakan menurut miskonsepsi itu adalah benda ini akan diam karena adanya gaya reaksi dari benda ini ke tangan saya yang memberikan gaya. Oke, langsung saja saya berikan gaya. 1, 2, 3. Nah, dapat dilihat kotak ini tetap bergerak meskipun adanya gaya aksi dan gaya reaksi. Oke, ada juga kasus di mana gaya aksi reaksi itu bendanya diam jika memang benda itu sudah tidak bisa bergerak dengan gaya yang kita berikan. Misalnya jika kotak ini saya tahan, maka dia tidak akan bergerak walaupun saya tinju. Ini tetap bergerak karena saya menahannya tidak terlalu kuat. Kita juga bisa ngetes ini di tembok, jadi tembok tidak akan bergerak dengan kita. Nah, jadi apa sih gaya reaksi itu? Jadi gaya reaksi itu bukanlah gaya yang diberikan oleh benda ini kepada tangan kita, tapi itu adalah hasil dari ibaratnya seperti ini. Jika kita menyentuh sesuatu, maka kita akan merasakan adanya suatu tahanan di sini. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan gaya gesek. Nah, tahanan inilah yang menyebabkan adanya reaksi, dimana saat kita memukulnya dengan keras, maka dia akan mengembalikannya dengan gaya yang sama, dan tangan kita akan merasakan efeknya, yaitu sakit. Jika tidak ada gaya reaksi ini, maka saat kita memukul suatu benda tidak akan terasa sakit, atau bahkan tidak akan terasa sama sekali karena tidak adanya gaya reaksi. Misalnya kita memukul angin ya. Nah, di sini tidak ada gaya reaksi karena gaya reaksi dari angin itu bisa dibilang sangat kecil. Jadi tidak akan ada gaya reaksi yang dialami saat kita memukul angin. Nah, beda saat kita memukul benda, akan ada gaya reaksinya, dimana akan terasa di tangan saya sesuai dengan besarnya pukulan yang kita berikan atau gaya yang kita berikan. Nah, jadi dapat terjawab ya miskonsepsi dari bahwa jika ada gaya aksi yang diberikan, maka akan ada gaya reaksi yang sama dan bendanya tidak bergerak. Itu salah. Bendanya tetap bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan. Benda itu akan tidak bergerak jika gaya yang kita berikan itu kurang untuk membuat benda itu bergerak. Tapi jika gayanya cukup, maka bendanya akan tetap bergerak dan tetap akan ada gaya reaksi yang sama. Tapi tidak sampai menghentikan benda tersebut, karena gaya reaksi itu bukan dari benda, tapi sebagai akibat dari gaya aksi yang diberikan. Jadi itulah kesimpulan dari video ini. Terima kasih. Semoga menjawab miskonsepsi yang ada.